sih Indonesia perlu melakukan transisi energi? Why we need it? Kenapa pemuda juga harus ikutan komunitas? Sebetulnya tantangannya apa sih? Halo Salsa. Halo. Halo, suara saya kedengeran nggak ya? Iya, kedengeran kok. Oke, sip. Ya, thank you banget ya udah mau ikutan di acara IG Live kita, BEM, Bincang Energi Muda. Kali ini kita bakal ngomongin tentang transisi energi, saatnya pemuda itu berperan. Nah, untuk pertama kali nih kita pengen kenalan dulu tentang student energi dan juga boleh cerita ya pertama kali Salsa kegabung di student energi itu gimana ceritanya? Oke. Ya, By the way, ini aku bisa pakai bahasa Inggris atau lebih baik pakai bahasa Indonesia? bebas kayaknya bahasa Indonesia aja atau terserah sih. Terserah Salsa. Oke, oke. Um, Mungkin campur-campur dikit ya. Oke. Jadi, aku jelasin student energy dulu. Student energy adalah global youth-led organization yang yang based in Kanada, dan kerjaan kita itu empower future energy leaders. Dan kita udah berdiri selama 12 tahun. Terus ada beberapa program kita yang emang udah cukup terkenal, yaitu pertama ada student chapters. Kita punya global network dari student chapters di 40 lebih university around the world. Terus kita juga punya website, di mana website itu ada energy system map, semacam konten edukasional buat menjelaskan tentang energy systems itu apa dan energy transition itu apa dan sebagainya. Terus kita juga tiap 2 tahun sekali nyelenggarain Student Energy Summit, salah satu student-led energy conference terbesar di dunia. Dan aku sih pertama kali terlibat di student energy itu tahun 2015. Waktu itu aku jadi volunteernya Student Energy Summit di Bali. Oke. Dan dari situ aku maintain my engagement, tetap keep in contact sama network student energy, dan rajin ikut-ikutan acaranya. Jadi di tahun 2019 itu aku ikut lagi acaranya student energy namanya Clean Energy Ministerial Mission Innovation Youth Leaders Forum, itu di Vancouver di Kanada. Terus dari situ aku juga maintain my engagement lagi. Aku join Student Energy Summit tahun 2019 itu di Imperial College London. Dan dari situ aku mulai masuk ke organisasinya. Di tahun 2020 aku join Student Energy sebagai part-timer, dan peranku adalah sebagai Southeast Asia Regional Coordinator untuk Project Global Youth Energy Outlook-nya. Selain itu aku juga ikutan beberapa program student energy yang lain. Ada namanya Youth Challenge Team, di mana aku berperan sebagai Youth Advisor yang bertanggung jawab untuk memberikan policy recommendation untuk major oil and gas consortium, namanya Oil and Gas Climate Initiative. Nah, dia itu konsorsium dari perusahaan minyak dan gas besar seperti BP, Shell, Total, Exxon, dan sebagainya. Itu sih cerita singkat tentang student energy. Oke, thank you. Menarik banget ya, Salsa. Ini ada beberapa request nih dari yang join Instagram Live ini buat pakai English juga, biar sekalian belajar. Oke, jadi kita campur-campur aja kali ya, Salsa ya. Oke, then, Boleh. oke. So, kita mungkin bilingual gitu kali ya. Ya, Ya, boleh.
boleh. Kita ada pertanyaan kedua nih dari saya. Nanti selanjutnya kita ada pertanyaan dari student energi, sorry, dari bincang energi ya. Jadi menurut Sarsa, kenapa sih Indonesia perlu melakukan transisi energi? Why we need it gitu ya. Jadi kenapa sih kita butuh transisi energi gitu kan? Salsa udah apa ya berkecimpung di dunia ketransisian luar biasa lama banget ya. Nah, selama pengalaman itu sebenarnya kenapa sih Indonesia tuh butuh transisi energi dan plus lebih 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 apa ya lebih dalamnya lagi kenapa pemuda juga harus ikutan gitu. Okay. So I assume that the audience in here have already heard the term of climate change, and that has been causing global catastrophic events like severe flooding, rising sea level, um, severe heat waves, bushfires, and so on. And uh, that is caused by the accumulation of greenhouse gas emissions, and one of them is carbon dioxide, methane, and so on. And it's an anthropogenic gas, which means that human generated the gas. And it creates like a blanket in the atmosphere that prevents the sunlight to be radiated back to um, the sky. So it is being trapped in the atmosphere, and the result it results in the rising of global temperature. So the generation of power, electricity, using non-renewable energy such as fossil fuel like oil, gas, and coal. That's the dirty sources of the carbon emissions that humankind is generating, and that's what caused the climate change. And 73% of the global greenhouse gas emission is actually originating from energy generation. So energy sector is responsible for almost more than 2/3 of global greenhouse gas emissions. That's why shifting from fossil fuel based economy to renewable based economy, where we can generate energy and power in a much cleaner way, is more favorable to prevent climate change to be worsened. Because currently the global temperature has been rising for 1.1 degrees Celsius, and we are aiming to limit the temperature rise to 1.5 degrees Celsius, and at least below 2 degrees Celsius. And that means that we have to limit our carbon emissions to less than 300 gigaton in total. And that means that we only have like 7 years left to prevent the irreversible damage of climate catastrophe. So yeah, we only have like a very short time frame to act on this, and energy transition is the answer when it comes to making our energy systems more sustainable, more cleaner, and helping the world to curb climate crisis. And sorry, what was the second question? What is the role of youth? Oh, I think I cannot hear you. I cannot hear you. Sorry,
I'm sorry, a little bit bad connection. Actually, the second question is about, so why the youth should participate in this action actually. Oh, okay. Yeah, I believe that youth is youth plays an essential role um, in driving the movement, because we are actually the one um, who will be suffering from the impact of climate change. Um, and I believe that um, every stakeholder, including us, we are responsible for taking an action. So yeah, I believe that regardless of our role, we are responsible. There are so many pathways on how we can help to make an impact on curbing this climate crisis. So I'm taking an example. So if you are an engineer, for example, you can urge your companies or your employers um, to pledge for net zero commitment by 2050, for example. Or if you're a student, then you should start building your technical and non-technical skill, and build your capacity, so you can be eligible to work in this green energy sector. Or if you are a researcher, do the research and development in the clean energy sector. Or if you are an entrepreneur, just go and find your startup that can address the existing challenges in the energy transition issue. And if you are an advocate like me, keep advocating and voicing your aspirations, especially to the government or the decision and policymakers, um, to create a policy that uh, that that um, that supports the renewable energy transition. Or yeah, if you're just an individual, be a responsible consumer, um, and adopt minimalist lifestyle, and minimize your carbon footprint. Yeah, I believe that we can play a role in helping the world to curb the climate crisis. Okay, thank you very much. Very interesting, Salsa. But I think I should translate it a little bit in Indonesia. Oh, Ya, okay. ya. So jadi berawal dari ada banyak sekali isu ya, Salsa, tentang climate change, kemudian penggunaan fosil, sehingga kita semua udah mulai perlu apa ya, aware untuk transisi energi gitu. Jadi kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu ya, Salsa ya? Karena ya tadi Salsa bilang bahwa timeline-nya udah makin tight gitu ya. Jadi suhu udara sudah semakin naik terus tiap tahun gitu. Kemudian kita juga pengen banget sebenarnya nurunin suhu gitu ya, dari kesepakatan Paris Agreement gitu. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh pemuda, tadi Salsa sempat menggarisbawahi kalau yaitu ya take an action aja, apapun sekarang posisi kamu gitu ya. Yang researcher ya research, kemudian as an advocate ya terus mengadvokasi, kemudian tadi as an individual juga bisa langsung buat ya intinya kita mengurangi carbon footprint kita. Thank you banget Salsa, menarik banget. Oke, kita lanjut nih, ada pertanyaan. Jadi Sobat Bincang Energi, kalau ada pertanyaan langsung aja ya, taruh di komen gitu supaya nanti kita bacain setelah beberapa. Nanti kita bakal combine nih pertanyaan dari saya sama pertanyaan dari Sobat Bincang Energi. Oke, pertanyaan keempat nih salah saya. Jadi mungkin yang kali ini kita pakai bahasa Indonesia nih. Ada request dari Sobat Bincang Energi yang kali ini pakai bahasa Indonesia. Oke. Nah, tantangan apa aja sih yang dihadapi generasi muda nih untuk ikutan transisi menuju
ke energi yang berkelanjutan. Nah, Salsa kan udah berinteraksi dengan seluruh pemuda yang ada di dunia ya, yang tergabung di Student Energy nih ya. Dari banyak chapter kan, ada yang dari macam-macam. Nah, sebetulnya untuk mengajak itu satu, untuk mengajak tantangannya apa. Kedua, begitu sudah jadi satu komunitas gitu ya, di komunitas sebetulnya tantangannya apa sih supaya apa ya kira-kira pemuda itu bisa lebih berkontribusi untuk mewujudkan energi yang berkelanjutan. Ya, menurutku sih tantangan yang paling kerasa sekarang adalah bagaimana pemuda bisa punya akses ke pemimpin atau pembuat kebijakan yang punya pengaruh di suatu jurisdiksi. Jadi misalnya kalau aku sendiri, aku merasa kesusahan memiliki akses untuk ke sektor publik, misalnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam atau Kementerian Lingkungan Hidup, karena rasanya dindingnya tuh tebal gitu. Jujur aku kurang punya akses ke kementerian. Terus juga apa ya? Belum ada wadah yang secara formal menghubungkan kementerian atau lembaga negara yang punya andil besar dalam menentukan atau membuat kebijakan, yang punya wewenang lah dengan anak muda itu sendiri. Jadi belum ada wadah formalnya setauku. Jadi gimana caranya apa ya pemimpin-pemimpin senior yang ada di atas itu bisa nge-engage pemuda-pemuda seperti aku, seperti teman-teman juga buat mendengarkan aspirasi kita. Karena aku yakin kalau misalnya apa ya, ada istilah namanya intergenerational collaboration, kolaborasi antar generasi, di mana pemuda itu berperan untuk apa ya, ngasih insight yang mungkin nggak kepikiran sama pemimpin-pemimpin senior. Jadi apa ya, kayak solusinya saling melengkapi gitu. Dan aku merasa itu belum ada sih di Indonesia terutama. Ya mungkin itu sih ke depannya aku pengen coba kayak menurunkan atau kayak meruntuhkan dinding tersebut. Oke, menarik banget ya. Jadi sebetulnya butuh semacam jembatan nih, jadi jembatan untuk apa ya, dari aspirasi pemuda bisa bukan cuma didengar kali ya salah saya, tapi bisa ada diskusi gitu ya, diskusi antar generasi. Itu menarik sekali tuh topiknya. Jadi bagaimana sebetulnya itu bisa terjadi. Nah, kalau boleh tahu selama ini apa ya, semacam upaya yang sudah dilakukan dari Student Energy untuk boosting itu udah sampai kemana nih kira-kira? Ya, jadi sekarang kita lagi punya project namanya Global Youth Energy Outlook, dan project ini bertujuan untuk menjembatani pemuda dan pemimpin-pemimpin senior atau pemimpin bisnis yang tadinya kita nggak punya akses, untuk agar mereka bisa mendengarkan aspirasi anak muda seperti kita. Makanya kita bikin proyek itu, dan rencananya proyek ini bakal outputnya adalah outlook atau report, research report, di mana hasilnya akan dipresentasikan di COP26 yang akan dilaksanakan November ini di Glasgow. Dan harapannya dengan adanya presentasi di venue sebesar COP26, anak muda dan Student Energy suaranya bisa didengar oleh pemimpin-pemimpin dunia yang akan datang di COP26 itu. Dan dan cara kita ngumpulin aspirasinya itu lewat kuesioner dan dialog regional. Dan teman-teman bisa nyampein aspirasi teman-teman juga nih dengan mengisi kuesionernya di bit.ly/GYEO. Nanti aku tulis di sini aja ya linknya.
Ya, thank you banget. Ya, Sobat Bincang Energi, kalau mau berpartisipasi langsung, ada nih aksi yang langsung bisa dilakukan. Jadi, Sobat Bincang Energi bisa langsung join untuk isi kuesioner ya, Salsa ya. Ya, Ya, jadi kuesionernya tuh cukup komprehensif, jadi banyak banget. Jadi Sobat Bintang Energi bisa langsung memberikan aspirasinya ke sana gitu. Nah, Bo, selama ini boleh nggak ya dikasih intipan dikit Salsa dari kuesioner tadi udah bisa keintip nggak ini apa namanya rata-rata pemuda itu ininya apa sih apa ya suaranya itu seperti apa sih gitu penasaran nih kita. ya. Em, Kalau penemuan yang paling mengejutkan sih bagi aku, ya mengejutkan nggak mengejutkan sih, itu adalah kurang dari 10% Hmm, pemuda di seluruh dunia hmm, um, pernah di-engage sama government atau business leaders. Jadi oke. sebenarnya ya tantangan pemuda di seluruh dunia sama aja ya, kayak kurang ada jembatannya nih antara kita dan senior leaders. Mhm. Dan kurang dari 20% pemuda juga yang merasa opininya itu benar-benar di-value sama uh, policy makers dan um, decision makers ini. Nah, itu insights yang paling ya mengejutkan nggak mengejutkan sih. Kalau misalnya dari results-nya sendiri, Mhm. um, ya menurutku pemuda pemuda yang ngisi tuh emang sama-sama pengen sama-sama mendukung banget ya Mhm. energy transition, bahkan lebih ambisius keinginannya. Jadi Oke. misalnya Mhm. banyak yang pengen aku lupa sih kayak persenan angkanya berapa, tapi um, banyak yang pengen urge governmentnya untuk commit net zero by 2030 instead of 2050. Dan Oke. um, banyak juga yang pengen decarbonize renewable electricity mix-nya. Mhm. Jadi pengennya produksi listriknya itu di-generate dari renewable energy semua instead of fossil fuel. Terus banyak juga yang menyatakan ketertarikannya untuk membeli um, electric vehicle Oke. instead of internal combustion engine biasa. Mhm. Terus dan terus apa ya yang menarik lagi? Hmm, dan pemuda itu juga pengen governmentnya take action untuk Mhm. um, untuk mengubah kayak pathway kita dari yang tadi yang nggak sustainable jadi sustainable, misalnya kayak introduce carbon tax atau bikin kebijakan um, yang berkomitmen uh, untuk mewujudkan net zero, Mhm. terus kayak meningkatkan energy efficiency, meningkatkan renewable electricity mix dan sebagainya. Itu sih. Wow, menarik banget ya, ini hasilnya ternyata. Jadi kalau boleh dibilang kita bisa dibilang kita udah optimis ya pemuda kita nih punya apa ya, awareness cukup tinggi nih untuk terkait dengan transisi energi gitu nggak Salsa kira-kira? Iya, aku bisa bilang gitu sih. Pemuda Oke. kita aware um, kalau misalnya transisi energi itu dibutuhkan. Karena ya um, pada dasarnya kalau misalnya um, kita nggak take action sekarang, Mhm. um, kita juga yang kena dampaknya di masa depan. Karena sekarang aja kita udah merasakan dampaknya kan. Oke, Seperti ya. banjir yang parah banget itu juga salah satunya karena perubahan iklim. Iya, betul. Nah, ngomongin tentang tadi tuh, jadi penasaran nih, salah satu apa ya yang memotivasi Salsa untuk engage di aksi ini nih. Jadi pengen tahu secara personal boleh atau mungkin ada experience yang kemudian membuat Salsa jadi kayak aku harus nih ikutan ini gitu atau aku harus do action ini sekarang gitu. Jadi buat inspirasi Sobat Bincang Energi nih. Oke. Um,
mungkin cerita mengenai kenapa aku bisa end up di energy and climate sector itu Sustainable Energy for All itu adalah organisasi di bawah United Nations dan mereka ngasih statistik yang sangat ini masih belum punya akses terhadap energi atau masih ada sekitar 1 miliar kalau nggak salah 1 miliar orang di dunia ini yang tidak punya akses terhadap um, praktik energi bersih. Jadi masaknya masih pakai energi kotor yang bisa uh, yang bisa memicu penyakit pernapasan. Dan aku merasa kalau misalnya energi itu adalah apa ya? Mungkin kayak human rights. Jadi sangat unbelievable lah kalau misalnya kita belum mencapai universal energy access um, for everyone karena energi itu apa ya bisa dibilang sangat krusial dalam hidup dan kalau misalnya kita punya akses ke energi um, itu bakal buka pintu um, ke kesejahteraan ke aspek kesejahteraan hidup lainnya seperti kita bisa jadi belajar malam hari quality education terus kita juga um, bisa nyimpen vaksin ataupun obat-obatan lainnya itu kan hubungannya sama SDG good health and well-being terus kita juga bisa nyimpan makanan lebih lama hubungannya dengan zero hunger terus juga decent work and economic growth apa namanya aspek pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi itu kan pasti juga butuh energi dan ya kalau misalnya kita nggak punya akses terhadap energi Human Development Index-nya jadi rendah dan menurutku itu unacceptable sih jadi aku ya pengen banget lihat dunia bisa mencapai SDG nomor 7 itu yaitu mencapai universal energy access for all dengan catatan energi itu clean, sustainable, safe, dan reliable. Terus di sisi lain, aku sadar juga nih kalau misalnya penggunaan energi itu ya memang berbanding lurus sama peningkatan Human Development Index atau ya kesejahteraan hidup manusia, tetapi juga berbanding lurus sama peningkatan karbon dioxide emisi yang menyebabkan gas rumah kaca dan perubahan iklim. Makanya kita harus mulai ngedecouple atau bikin variabel tersebut jadi nggak berkaitan. Jadi kalau misalnya kita humankind bisa tetap thrive, tapi jangan merusak lingkungan. Nah, itu namanya konsep sustainable development. Gimana caranya kita bisa nyeimbangin people, profit, and planet. Economic development jalan, social development juga jalan, tapi tetap jaga environmental sustainability. Makanya aku juga sangat tertarik di sektor climate action karena ya nggak ada gunanya juga sih kalau misalnya manusia sejahtera tetapi planetnya mati kayak kita bakal ikut mati nantinya. Oke, ya menarik banget ya salah saya. Jadi memang kalau bisa balance ya
semuanya jalan dan gak ada yang mematikan satu dengan yang lain gitu. Nah, nyambung nih sama yang tadi kuesioner yang dilakukan untuk nanti ada Global Youth waktu COP. Tadi intipan untuk Indonesia ya. So far Indonesia emang awareness-nya pemuda Indonesia syukurlah nih udah awareness sudah cukup bagus ya, optimis. Nah, boleh nggak ya dikasih intipan juga nih untuk ngebandingin karena kan kuesionernya itu worldwide ya, Salsa ya. Jadi di semua negara ya. Nah, boleh nggak dikasih apa komparasi ini atau mungkin ada karakteristik tertentu nggak untuk di negara lain itu kayak gimana? Jadi kita biar tahu nih Indonesia nih sekarang udah di posisi yang gimana sih? Oke, nggak oke, atau perlu apa lagi gitu? Boleh nggak dikasih intipan? Boleh, boleh, boleh. Ya, Tapi mungkin oke. aku lihat sebentar ya, Ya, nggak karena apa-apa. Boleh lihat contekan belum nih. terlalu. Iya, iya. Iya, iya. So far pengen tahu sebetulnya karena kan banyak apa ya, banyak aksi-aksi juga yang sudah dilakukan juga di negara lain. Jadi kita juga pengen tahu negara lain itu gimana karena pas banget nih student energi global kan, jadinya bisa ketahuan gitu. Oke, sebentar ya. Ya, Sobat Bincang Energi sambil nunggu Salsa buat buka hasil kuesionernya gitu ya. Boleh banget kalau mau ada pertanyaan yang disampaikan langsung aja bisa ketik di kolom komentar gitu ya. Jadi bebas boleh nanya apa aja ke Salsa, terutama tentang sebetulnya gimana sih engagement pemuda buat ya join di aksi-aksi energi kayak gini. Oke, udah ada yang nanya. Thank you. Sebentar. Salsa mau dibacain pertanyaan dulu atau mau buka contekan dulu, Salsa? Ya, mungkin aku jawab Jawab dulu sedikit. aja ya. Oke, boleh. Uh-uh. Silahkan. Hmm. Kalau yang aku lihat sekilas sih, sama ya, apa namanya, aspirasinya. Karena Hmm. ya semuanya pengen punya masa depan yang lebih baik, jadi pengen apa government dan business leadersnya itu um, apa ya, lebih ambisius dan lebih cepat dalam Oke. mencapai transisi energi. Nggak terlalu Oke. signifikan sih perbedaannya. Oke, jadi nggak ada karakteristik yang khusus ya. Maksudnya jadi at some point kita udah dalam same level nih kayaknya sama negara lain gitu ya. Tapi satu jadi pertanyaan penasaran nih ya sebelum pertanyaan dari Sobat Bincang Energi. Nah, kalau aksinya, aksi-aksi yang ada di negara lain itu komunitas yang terkait dengan ingin mengedepankan tadi transisi energi dan sebagainya yang itu dipunyai oleh pemuda, itu sejauh mana sih ininya udah berkembangnya gitu. Kalau boleh tahu ya mungkin Salsa bisa kasih komparasi di Indonesia sama di beberapa negara yang Salsa tahu gitu. Oke, jadi pertanyaan itu lebih ke komparasi gerakan pemuda di sektor energi dan iklim ini ya. Oke, hmm, mungkin kalau misalnya di luar negeri, aku notisnya terutama di negara-negara yang uh, maju seperti Kanada atau UK, pemudanya itu lebih aktif dan awareness-nya jauh lebih tinggi. Jadi mereka suka buat climate strike tiap Jumat misalnya di jalan-jalan. Dan tauku government itu juga mungkin lebih open, bisa lebih mendengarkan dan ada aksesnya untuk mencapai ke government tersebut. Sedangkan kalau di Indonesia um, ada climate strike, cuman mungkin belum terlalu kedengaran di luar yang uh, masanya itu bisa sampai banyak banget, karena di di sini mungkin uh, apa ya, isu transisi energi atau ke perubahan iklim belum terlalu maksudnya orang aware cuman belum terlalu apa ya take action gitu. Jadi masih di tahap aware aja, belum ke tahap selanjutnya. Dan ya pemerintahnya apa ya, mungkin masih kayak baru kayak sedikit mendengarkan pemuda atau kayak bekerja sama dengan pemuda, tetapi belum yang benar-benar kayak include youth sebagai salah satu stakeholder yang perlu dikonsult kalau misalnya
mau bikin kebijakan atau uh, ada program dan semacamnya. Oke, menarik banget ya. Jadi sebetulnya kalau dari sisi aksi ya udah ada ya, kita juga udah ke sana gitu ya Salsa ya. Tapi mungkin tahapannya tuh masih yang awareness, cuma belum ada next step-nya nih yang kita perlu push lebih lagi ya. Jadi benar banget, jadi perlu lebih banyak suara supaya lebih banyak didengarkan. Mungkin gitu ya poinnya gitu. Thank you Salsa, menarik banget. Kita baca pertanyaan dari Sobat Bincang Energi ya. Dari Sutrisi Hardi ya. Halo, saya ingin tanya apabila akses sudah didapatkan dan pembuat kebijakan sudah notice aspirasi pemuda dalam hal energi terbarukan, lalu gimana proses edukasi ke society, khususnya yang elderly? Nah, menarik nih pertanyaannya Salsa. Jadi, kalau misalnya udah nih aksesnya, kemudian pembuat kebijakan juga ada notice gitu kan. Nah, terkait dengan ini, energi terbarukan gitu, terus gimana ya proses edukasi ke society, khususnya ke elderly gitu. Jadi ini mungkin segmen yang lain. Segmen elderly. Oke, silakan Salsa bisa dijawab. Iya, menurut pendapatku, kalau misalnya aspirasi pemuda udah didengar nih, pemuda pengennya pembangkit listrik yang dibangun dari sekarang sampai seterusnya adalah pembangkit listrik energi terbarukan. Dan ternyata pemerintah mendengar itu lalu mengimplementasikannya di desa-desa misalnya. Nah, bagaimana caranya supaya komunitas di sana juga ikut menerima kalau misalnya pembangkit listrik yang dibangun ya mikrohidro atau surya atau angin itu bisa diterima sama masyarakatnya, terutama kaum elderly. Menurutku approach-nya bisa menggunakan key opinion leaders atau influencer di kota atau desa tersebut, misalnya orang yang dihormati atau pemimpin di daerahnya, misalnya kepala desa atau yang jabatan setara untuk membentuk opini dan memberikan edukasi kalau misalnya pembangkit listrik energi terbarukan ini ya bisa dipandang dengan baik dipandang dan diterima dengan baik oleh masyarakatnya. Yang kedua mungkin mengajak komunitasnya juga turut aktif menjaga dan mungkin dalam to some extent mengoperasikan pembangkit listriknya supaya sense of belonging terhadap pembangkit listrik itu bisa lebih tinggi. Jadi mereka kayak bantu maintain atau bantu manage pembangkit listrik tersebut supaya bisa sustain untuk komunitas mereka. Jadi itu sih menurutku approach key opinion leaders sama engage the community itself. Oke, menarik banget ya Salsa ya. Jadi bisa kita simpulin bahwa ya itu kalau memang proses sosialisasi, proses edukasi itu sesuatu yang terus dilakukan, nggak boleh berhenti gitu ya. Karena ya itu tadi banyak banget yang bisa berpengaruh. Nah, ada nih yang nanya nyambung lagi. Sebetulnya Kak Salsa, is it necessary to educate younger generation? Ya, ini menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi sebetulnya sepenting apa sih, segreget apa sih kita perlu untuk mengedukasi younger generation nih sebetulnya? Yes, I believe it's mandatory to include climate crisis and energy transition in our curriculum. Karena isu ini udah bukan lagi isu-isu orang dewasa, jadi anak muda dan bahkan setauku kalau misalnya di luar negeri itu udah ada materi edukasi bahkan untuk anak kecil, jadi mereka bisa mulai ngerti tentang permasalahan ini dan sejauh ini banyak banget sih platform-platform edukasi yang
yang mulai menyebarkan konten edukasi mengenai climate crisis dan energy transition ke bahasa yang lebih awam, jadi bisa diterima segala generasi atau orang dengan berbagai background, karena ini bukan cuma masalah pembuat kebijakan doang, ini benar-benar masalah kita semua gitu. Oke, jadi kita harus mulai younger generation-nya makin makin ke bawah-bawah lagi ya. Salah saya bukan cuma pemuda nih, harusnya anak-anak juga udah mulai keep in touch nih ya. Jadi tadi seru banget tuh quote-nya dari Sasa, bahwa urusan energi bukan urusan orang tua doang gitu ya. Jadi udah harus semua juga harus join, semua harus ikut. Saya kebayang juga kalau misalnya kita bisa mengedukasi dari anak-anak gitu ya dengan bahasa yang mungkin lebih enak didengar, enak dilihat, enak dibaca gitu, yang easy gitu. Jadi mungkin bisa lebih banyak yang bisa apa ya, bisa tahu tentang sebetulnya literasi energi ini apa gitu. Oke, ada lagi nih pertanyaan ya salah saya. Hello, I have a question. What are the ways beyond government subsidies that can help in making renewable energy technology more competitive? Jadi mungkin lebih ke pertanyaannya kayaknya lebih ke ya sebetulnya renewable energy itu gimana sih biar lebih more kompetitif? Mungkin konteksnya kayak kalau mau join ini apa sih ininya apa namanya keuntungannya biar lebih baik gitu. Oke. Oke. By the way, ini sepenangkapanku dari sisi Teknologi ya. kebijakan mungkin ya. Iya, benar. Bagaimana kebijakan seperti apa yang bisa mendorong renewable energy itu lebih kompetitif dibanding Iya. fossil fuel ya? Ya, supaya makin banyak yang mau join juga kan gitu loh. Jadi apa sih kira-kira yang bisa di... Ini pas banget ya sama backgroundnya Salsa. Ya, Oke. menurutku mungkin pertama dari sisi mungkin aku ngomongnya konteks Indonesia aja ya. Jadi yang pertama regulatory. Di Indonesia itu tauku sebelum PLN berkomitmen untuk berkomitmen untuk jadi net zero baru-baru ini, sebelumnya itu DPR nge-approve ke revisi UU Minerba yang intinya lebih mendukung pembangunan, bukan mendukung pembangunan PLTU sih, lebih ke encourage legal and investment certainty untuk coal investors. Nah, itu kan bertolak belakang banget ya sama narasi mendukung renewable energy. Jadi dari sisi pemerintahnya, dari regulatory, jangan ada kebijakan yang bertolak belakang, yang satu mendukung tapi yang satu menghambat, karena itu bikin bingung kayak trend marketnya sebenarnya kayak gimana sih. Terus juga yang kedua itu dari sisi kebijakan, ya kalau dari sisi kebijakan mungkin kementerian terkaitnya harus lebih bisa konsisten dalam membuat peraturan. Misalnya, setauku pembangunan pembangkit listrik tenaga surya itu, maksudnya permen terkait, peraturan menteri terkaitnya lumayan sering diamandemen dan lumayan sering dicabut dalam beberapa tahun terakhir. Jadi hal ini menyebabkan investornya itu jadi kurang yakin gitu, kayak kira-kira kalau misalnya dia invest sekarang ke depannya bakal berubah nggak ya. Nah itu kan bikin investornya jadi ragu. Terus juga fit-in tarif yang ditentukan sama Kementerian SDM ke PLN, maksudnya ke pembangkit listrik tenaga terbarukan, itu juga kayaknya kurang kompetitif deh kalau misalnya
bandingin sama pembangkit listrik tenaga fosil. Jadi renewable-nya kurang bisa compete. Nah, salah satu sebabnya itu juga karena kita belum menerapkan yang namanya pajak karbon. Pajak karbon ini seperti biaya yang dikenakan pada energi-energi yang menghasilkan karbon. Jadi kalau misalnya batu bara, dia pajak karbonnya pasti bakal lebih tinggi karena menghasilkan emisi yang besar dibanding pembangkit listrik lainnya seperti surya, angin, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau misalnya pembangkit listrik batu bara itu emang murah, tapi ada biaya yang nggak kita lihat seperti biaya kesehatan, biaya lingkungannya juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat secara fair itu pembangkit listrik yang energi terbarukan itu lebih murah dalam jangka panjang. Terus selain fit in tarif, kalau misalnya fit in tarifnya tidak menguntungkan kan jadinya profitabilitas project-project renewable energy juga jadi kurang menguntungkan dan investornya juga nggak terlalu tertarik invest juga. Banknya nggak bisa ngasih pinjaman. Terus juga kalau nggak salah tuh ada skema namanya BOOT, Build Own Operate Transfer yang diterapkan Kementerian SDM. Dan karena skema itu pengembang proyek tuh jadi nggak bisa menjaminkan pembangkit listriknya ke bank. Jadi banknya itu nggak mau ngasih pinjaman ke pembangkit listrik. Tapi sekarang kalau nggak salah udah direvisi sih. Jadi pembangkitnya nggak usah ditransfer dari swasta ke PLN. Itu terus apa lagi ya? Mungkin peraturan perizinan juga ya, kayak kan tahu sendiri birokrasi Indonesia kayak gimana perizinannya. Terus kadang juga masalah kurang kerjasama atau koordinasi itu juga perlu dibenerin. Terus dari sisi teknis mungkin grid kita juga grid PLN kita juga belum bisa kayak shift dari centralized electricity jadi decentralized electricity, dan pokoknya belum bisa terlalu menampung banyak listrik renewable yang sifatnya lebih variabel dibanding listrik fossil fuel yang lebih stabil. Kalau renewable kan seasonal dan variability cukup tinggi ya. Kalau ada matahari sama angin, dia generate electricity. Cuman kalau misalnya nggak ada, ya nggak generate. Jadi masih disimpan di baterai. Sedangkan kalau batu bara atau gas itu kan selalu stabil ya masukannya. Jadi itu salah satu challenge-nya juga. Grid kita perlu di-upgrade. Iya sih, itu paling ya. Kalau misalnya aku sebutin semua. Oke, menarik banget ya. Jadi sebetulnya kita belum punya mekanisme insentif disinsentif yang kalau bisa bilang solid gitu ya untuk ngeboost si renewable energy ini gitu ya. Jadi kayak belum banyak lah ya kebijakan yang mengarah ke sana kalau saya boleh simpulin nih dari tadi statementnya Salsa nih. Ya, kita udah mulai belum ada pertanyaan. Oke, kalau gitu saya ada satu pertanyaan nih sebelum nanti kalau ada lagi. Kita sebetulnya sampai jam 9 ya sama saya. Jadi ini udah mulai menuju ke penutupan. Jadi Sobat Bincang Energi, kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh banget langsung dikasih ke Salsa ya, karena bentar lagi kita bakal selesai nih game live-nya. Nah, sebelum yang lainnya mau nanya, saya mau ada pertanyaan nih. Jadi apa harapan Salsa nih ya secara personal gitu supaya transisi energi bisa berjalan dengan baik. Mungkin bisa secara bisa secara personal boleh, dan juga mewakili student energi. Jadi harapannya apa nih, terutama buat Sobat Bincang Energi, terutama buat pemuda-pemuda yang ada di Indonesia gitu, harapan Salsa apa terkait dengan transisi energi?
Iya, kalau dari aku harapannya pemuda Indonesia bisa lebih peduli sama isu transisi energi dan perubahan iklim ini karena kayak yang tadi aku bilang ini bukan cuma masalah aku atau masalah pemimpin negara, tapi ini masalah kita semua. Jadi kalau Mhm. bisa educate yourself mengenai Oke. isu ini, baca banyak publikasi atau follow orang-orang atau akun-akun yang ngomongin isu ini, terus juga ya keep up to date lah sama berita-beritanya. Selain itu, um, seperti yang tadi aku bilang juga, sebenarnya kita semua bisa berkontribusi dengan caranya masing-masing. Jadi kalau misalnya ya kalian researcher misalnya, ya udah coba mungkin bisa mulai research di um, energy transition issue ini, atau kalau misalnya student ya coba uh, ya mungkin bikin penelitian atau ikut course, ikut conference, ya bangun network di komunitas energi ini. Dan apa ya, mungkin kalau untuk pemerintahnya sendiri ya harapan kedepannya um, bisa terbentuk loh jembatan yang menghubungkan antara pemuda dan pemerintah. Jadi kita bisa kolaborasi, kerja bareng, dan um, ya bikin energy transition berlangsung lebih cepat. Oke, jadi perlu ada akselerasi ya ini dari pemuda supaya bisa lebih gandengan tangannya makin banyak nih supaya bisa bisa makin kuat buat itu gitu. Oke, ya ya kemudian ini Salsa. Jadi tapi harapan Salsa untuk student energi sendiri gimana buat Salsa? Maksudnya harapan aku ke student energy. Iya, harapan Salsa bagaimana supaya kiprah student energi bisa lebih booming nih di Indonesia gitu ya. Harapannya keikutsertaan dan kira-kira gimana sih biar pemuda banyak yang mau ikut nih untuk join aksi student energy. Oh, oke. Okay. Uh, Mungkin bisa dimulai dari follow sosial Oke, medianya Student Energy, at Student oke, Energy. Kita ada di Instagram, LinkedIn, Twitter, dan YouTube juga. Facebook juga ada kalau nggak salah. Dari situ kalian bisa apa ya, keep up to date lah sama programnya Student Energy yang sangat banyak dan uh, sangat diperuntukkan untuk membangun kapasitas pemuda di sektor ini. Selain itu, kalau misalnya ada yang tertarik bangun chapter di universitasnya, itu juga bisa mulai dilihat-lihat karena sekarang chapter di Indonesia kayaknya baru di Unpad doang ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau mulai di universitas lain itu boleh banget, ada prosedurnya. Selain itu, um, ya harapannya student energy bisa uh, ngobrol lebih banyak sih sama komunitas seperti Bincang Energi supaya ya kita sama-sama raise awareness mengenai climate and energy ke pemuda-pemuda Indonesia. Oke, thank you banget Salsa ya. Jadi Sobat Bincang Energi, jangan lupa buat terus join di aksi kita untuk menuju ke literasi energi nih. Sama-sama kita punya visi yang sama, student energi dengan Bincang Energi. Jadi Sobat Bincang Energi bisa ikutan juga untuk isi kuesionernya ya. Untuk yang Ya, Global Youth itu berhadiah ya Salsa ya kalau nggak salah kuesionernya. iya ada undiannya. Ada undiannya berhadiah, jadi silahkan bisa isi kuesioner dan Sobat Bincang Energi jangan lupa buat terus ikut aksi transisi energi. Ya, thank you banget Salsa untuk IG live-nya hari ini, menarik sekali ya. Jadi kita semua dapat pencerahan bahwa tadi literasi energi itu perlu dimulai dari diri kita sendiri untuk kemudian naik sampai kita sama-sama bergandengan tangan bisa dapat bareng-bareng nih ya menuju ke transisi energi yang berkelanjutan. Nah, Sobat Bincang Energi, Sobat pendengar IG Live, jangan lupa buat juga follow
Bincang Energi, sosmednya Bincang Energi. Dan kita dari Bincang Energi juga terus mendukung aksi student energi ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lebih banyak lagi ya saya untuk mendukung literasi energi ke depannya nih. Ya, siap. Oke, ya thank you. Ya, dan jangan lupa buat follow Bincang Energi semuanya. Jadi kita ada website, kita ada program juga Bincang Energi siaran terkini. Selasa kita punya 2 mingguan nih sekarang untuk nge-update. Jadi kita punya update tentang apa-apa aja sih yang terjadi di sektor energi terkini gitu. Jadi setiap 2 minggu kita aja update. Kemudian website juga udah kita banyak sekali update yang kita dapat di uh, website, dan harapan kita bisa banyak kolaps nih selanjutnya. Thank you banget Salsa untuk waktunya. Terima kasih Sobat Bincang Energi yang udah join di IG Live hari ini. Nantikan IG Live kita selanjutnya dan follow terus Bincang Energi karena kita punya banyak banget aksi-aksi untuk menuju literasi energi. Thank you Salsa. Selamat malam. Jaga kesehatan semuanya. Thank you. Iya, thank you banget yang udah dengerin. Thank Nanti you kalau misalnya mau connect sama aku bisa lewat LinkedIn. Ini aku tulis aja ya LinkedIn-nya. Ya, boleh. Ditulis aja LinkedIn-nya, sama tadi udah ada yang share juga untuk yang questionnaire-nya. Oke, thank you banget ya Salsa ya. Thank you semua Sobat Bincang Energi. Kita tutup untuk IG Live kali ini. Thank you semuanya. Stay safe. Thank you. Thank you. Sama email aku juga share boleh. nabila@studentenergy.org. Ya, boleh banget. Oke. Thank you Salsa. Sama-sama.